jika anggota partai berselisih dengan anggota lainnya ataupun dengan pengurus partai, kemudian membawa ke ranah hukum, maka harus dihormati dalam negara hukum dan demokrasi. Karena fungsi negara hukum adalah mengalihkan perkelahian di jalanan dan caci maki menjadi perdebatan akademik dan argumentatif di pengadilan, sehingga proses yang berjalan bisa berlangsung aman dan damai. Halo Indonesia, salam NKRI. Kisru antara Partai Demokrat dan mantan kadernya kini memasuki babak baru. Sejumlah ex-kader Demokrat melayangkan permohonan pengujian ADRT Partai Berlambang Mercy ke MA. Nama Yusril Iza Mahendra kali ini masuk dalam pusaran karena maju sebagai kuasa hukum Demokrat dari kubu Muldoko. Langkah Yusril ini ternyata ditanggapi cukup keras oleh kader Partai Demokrat dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY karena mempertanyakan dasar hukum gugatan ADRT ke MA. Kuasa hukum 4 mantan kader Partai Demokrat yang merapat ke kubu Muldoko ini pun mendapat banyak komentar soal gugatan ADRT. Menurut Yusril, jika anggota partai berselisih dengan anggota lainnya ataupun dengan pengurus partai, kemudian membawa ke ranah hukum, maka harus dihormati dalam negara hukum dan demokrasi. Karena fungsi negara hukum adalah mengalihkan perkelahian di jalanan dan caci maki menjadi perdebatan akademik dan argumentatif di pengadilan, sehingga proses yang berjalan bisa berlangsung aman dan damai. Yusril juga menantang Demokrat kubu pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono untuk beradu argumen mengenai keabsahan gugatan yang diajukan ke MA. Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa jika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kerap merasa prihatin, ia juga mengaku prihatin dengan kader-kader Partai Berlambang Mercy itu, lantaran mengatakan hal ini yang aneh-aneh dan tidak argumentatif. Kader-kader Demokrat pun lantas mulai mengkritik keputusan Yusril. Tapi Yusril rupanya tak tinggal diam dan memberikan tanggapan serta klarifikasi mengapa dirinya mau menjadi kuasa hukum dari kubu Muldoko ini. Sia-sia menggunakan jurus Dewa Mabuk menghadapi persoalan ini. Para hakim agung tidak akan mempertimbangkan ocehan politik yang mencoba menari-nari persoalan ini ke sana kemari. Pemirsa Sainai TV yang saya hormati, diketahui pula Yusril Iza Mahendra ini pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2004 sampai 2007 saat SBY menjadi orang nomor 1 di negara ini. Namun saat ini, guru besar Hakim Tata Negara ini bangkit bagaikan singa yang meraung untuk membongkar semua kebenaran dan keabsahan ADRT dari Partai Berlambang Mercy ini ke MA. Dalam cuitan Twitter, mantan Presiden ke-6 beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. Rupa-rupanya Partai Demokrat dari kubu AHY ini mulai kocar-kacir ketika hadirnya seorang Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum dari kubu Muldoko. Petinggi Partai Demokrat Andi Arief menyebut Yusril Iza Mahendra pernah mematok tarif 100 miliar rupiah untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Muldoko. Namun kala itu Demokrat tidak mampu membayar sehingga memakai jasa pengacara lain. Menanggapi isu tarif pembayaran kuasa hukum ini, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa advokat bekerja semata-mata sesuai dengan penegak hukum yang berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Lagi pula, hal bayar-membayar itu selamanya akan menjadi rumors dan bahan gunjingan.
Disebut berapapun orang tidak akan percaya. Jadi biarkan saja keadaannya seperti itu. Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Kubu Muldoko, Saiful Huda, mengklaim Yusril Iza Mahendra tidak mendapat bayaran untuk menjadi kuasa hukum terkait gugatan ke Mahkamah Agung. Sangat tidak mungkin, karena Yusril bukanlah kuasa hukum dari Pak Muldoko, juga bukan kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat KLB. Huda menegaskan bahwa Yusril dan Demokrat Muldoko menempuh jalan berbeda. Ia mengatakan Demokrat Muldoko mengajukan gugatan ke PT UN, sementara Yusril menggugat ADART Demokrat ke MA. Pemirsa Sainai TV yang saya hormati, demikianlah satu buah informasi yang dapat saya sajikan saat ini. Salam hormat, salam NKRI.